Hadramaut sedang dibombardir. Wilayah Yaman Selatan hari ini menjadi arena perebutan pengaruh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Faksi-faksi bersenjata disokong, senjata modern dikerahkan, perang terbuka berlangsung tanpa henti. Yang jarang dibicarakan, Hadramaut selama ini dipercaya sebagai negeri para wali, tanah penuh berkah. Namun realitas hari ini menunjukkan hal sebaliknya. Bom jatuh, wilayah hancur, warga sipil mengungsi. Jika keberkahan diwariskan melalui nasab, mengapa tanah ini justru menjadi ladang konflik? Pertanyaan itu membawa kita pada satu nama, Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ratusan tahun, klan Ba'alawi membangun satu narasi besar tentang Hadramaut. Sejarah konflik yang panjang dan berdarah tidak dihapus, tetapi ditutup rapat, diganti dengan kisah hijrah, kewalian, dan kesucian keturunan. Sebuah cerita yang rapi, berlapis, dan jarang disentuh kritik. Narasi ini dimulai dari Ahmad bin Isa, yang diklaim hijrah ke Hadramaut. Putranya, Ubaidillah, kemudian melahirkan nama Alawi, yang belakangan bukan sekadar nama, melainkan identitas genealogis dan sumber otoritas sosial keagamaan. Masalahnya, ketika klaim ini diperiksa dengan metode sejarah modern, muncul kekosongan yang mencolok. Tidak ada manuskrip sezaman, tidak ditemukan catatan administratif, tidak satupun sumber primer abad ketiga hingga kelima Hijriah yang bisa diverifikasi. Namun cerita ini bertahan berabad-abad, diajarkan dari mimbar ke mimbar, dilegalkan oleh sejarawan lokal, diterima luas oleh dunia Islam tanpa audit sejarah yang serius. Ketika perdebatan mengenai nasab Ba'alawi menguat di Indonesia, dampaknya menjalar hingga Yaman. Hadramaut mulai bergolak secara akademik. Sejumlah peneliti sejarah di Yaman menghubungi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, tokoh yang dikenal sebagai pengkritik utama narasi ini di Nusantara. Mereka tidak sedang mencari viral, mereka mencari kepastian sejarah. Dalam komunikasi tersebut, para peneliti Yaman mengakui bahwa historiografi Hadramaut selama ini syarat pembelokan. Banyak bagian sejarah ditulis untuk melayani legitimasi klan tertentu. Hasil penelitian Kiai Imad kini dijadikan rujukan untuk menulis ulang sejarah Hadramaut. Salah satu simpul utama masalah ada pada figur Ahmad bin Isa. Sejarawan Yaman sebenarnya telah lama meragukannya, namun tidak ada keberanian untuk menyatakan secara terbuka bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial. Bagaimana seseorang yang tidak pernah tercatat hadir di Yaman memiliki makam yang diziarahi di sana? Secara kronologis, klaim usia Ahmad bin Isa bahkan tidak masuk akal. Ia disebut hidup lebih dari 130 tahun. Tidak ada satupun kitab sejarah primer yang mencatat perjalanannya dari Madinah ke Basrah, lalu ke Hadramaut. Klaim itu hidup di tradisi lisan, bukan di dokumen. Investigasi ini juga menemukan praktik rekayasa nasab yang meluas. Banyak penduduk asli Hadramaut yang pada masa lalu disambungkan silsilahnya kepada sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, hingga Ibnu Abbas, tanpa bukti tertulis yang sahih. Kini, keturunan mereka mulai berbicara. Setelah membaca penelitian kritis, mereka mengakui bahwa silsilah itu bukan warisan keluarga,
melainkan konstruksi sosial yang dilekatkan oleh klan Ba'alawi. Di saat yang sama, Hadramaut memasuki fase baru. Wilayah ini menjadi pusat minyak, kepentingan militer, dan geopolitik internasional. Namun narasi kewalian tetap dipertahankan. Kisah-kisah leluhur terus diulang, meski sebagian besar tokohnya tidak tercatat dalam sejarah primer. Era digital mengubah lanskap ini. Klaim tidak lagi cukup diulang, ia harus diuji. Melalui filologi, arsip terbuka, dan kini, genealogi berbasis tes DNA. Ketika Hadramaut, yang diklaim sebagai pusat kewalian, menjadi medan perang terbuka, narasi tentang jaminan keberkahan kehilangan pijakan empirisnya. Video ini tidak bertujuan menggugat iman. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan mendasar. Apakah klaim nasab masih layak diterima tanpa verifikasi ilmiah? Ataukah sudah waktunya sejarah Hadramaut ditulis ulang tanpa romantisme dan tanpa tabu? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.